Halo para pejuang NIP, CPNS, khususnya untuk pedagogik. Di sini aku mau membagikan FRSKB CPNS pedagogik yang benar-benar murni dari tes aku sendiri, mengingat tes SKB CPNS masih berlangsung. Mudah-mudahan FR yang aku bagikan nanti bermanfaat buat kalian yang belum tes. Langsung aja kita menuju FR-FR-nya. Oke, dari 40 soal pedagogik yang ada di aku, itu aku mengingat 11 jenis soal dengan berbagai macam. Yang pertama, fungsi kaldik, kedua, komponen prota, tiga, prinsip penilaian, empat, langkah-langkah penyusunan kisi-kisi, lima, karakteristik siswa, enam, kesulitan belajar peserta didik, 7. Asesmen, 8. Identitas silabus, 9. Prinsip RPP, 10. Strategi pembelajaran, dan 11. Jenis remedial. Untuk FR yang pertama, mengenai fungsi kaldik. Jadi, fungsi kaldik itu terdapat 4 poin. Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. 2. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. 3. Pedoman dalam penyusunan program kegiatan pembelajaran di sekolah. 4. Pedoman bagi guru untuk menyusun prota, promes, silabus, dan RPP. Jadi di soal SKB aku yang bagian fungsi kaldik di sini disajikan soal di bawah ini merupakan salah satu fungsi dari kalender pendidikan. Nah, kita memilih 5 dari jawaban yang sudah disediakan untuk memilih fungsi kaldik yang paling tepat. FR yang kedua, mengenai komponen prota. Komponen prota, identitas, tema atau subtema atau KD ini untuk SMP dan SMA. Alokasi waktu. Jadi soal dari aku yang mengenai komponen RPP, soalnya adalah di bawah ini merupakan komponen-komponen prota. Kita memilih dari jawaban yang sudah disediakan. Lanjut, FR aku yang nomor 3 mengenai prinsip penilaian. Jadi terdapat beberapa prinsip penilaian. Yang pertama, sahih atau valid. Di sini sesuai dengan cara penilaian yang dapat diukur. Objektif, tidak membedakan siapa siswa tersebut. Adil, tidak membedakan berdasarkan sara, suku, agama, ras dan adat istiadat, latar belakang dan gender. 4. Terbuka atau transparan. Penilaian berdasarkan bobot atau KKM diketahui pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya penilaian di sini bersifat menyeluruh, lengkap. Jadi yang dinilai itu komplit dari ranah kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif dari sikap siswa, dan psikomotorik atau keterampilan siswa. Akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Terpadu, tak terpisahkan dengan KBM atau saling keterkaitan. Sistematis, terencana sesuai langkah-langkah atau prosedur. Beracuan kriteria, sesuai dengan standar penilaian atau kriteria. Jadi di soal aku untuk prinsip penilaian ini keluar 2 soal. Yang pertama untuk akuntabel. Jadi disediakan sebuah soal
studi kasus, misalnya Bu Evi mengajar di suatu kelas dengan melakukan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya Bu Evi ini menggunakan prinsip apa? Nah, seperti itu. Kemudian soal prinsip penilaian yang kedua itu mengenai objektif. Jadi misalnya Bu Indah mengajar pelajaran IPS di kelas. Dia memberikan nilai 85 kepada siswa yang rajin membersihkan kelas, tetapi memberikan nilai 80 kepada siswa yang ternyata merupakan siswa pintar di kelas tersebut. Nah, ini Bu Indah melanggar prinsip apa? Prinsip objektif, karena dia membedakan siswa tersebut berdasarkan rajin membersihkan kelas dan tidak. Kemudian FR yang keempat, langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar. Kedua, memilih materi esensial dan representatif. Tiga, merumuskan indikator. Jadi di soal aku itu terdapat 4-5 pernyataan, kemudian kita disuruh memilih menentukan mana saja yang termasuk langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Seperti itu. Kemudian FR aku yang nomor 5 tentang karakteristik siswa. Jadi ada 4, ini adalah self-instruksional, self-explanatory power, 3 self-contained, 4 user-friendly. Jadi di sini aku menemukan soal yang di aku itu yang nomor 1. Jadi soalnya tuh macamnya kayak gini. Siswa mengikuti pelajaran dari guru, kemudian dia dapat mempelajari sendiri pelajaran tersebut tanpa dibantu oleh guru. Nah, karakter siswa ini yang dimaksud tuh karakteristik siswa yang bagaimana, seperti itu. Kemudian FR aku yang nomor 6. Kesulitan belajar peserta didik. Jadi kesulitan belajar peserta didik di sini ada 4 macam. Yang pertama, kesulitan belajar akademis. Kesulitan membaca karena gangguan pertumbuhan psikologis anak. 2. Gangguan simbolik. Siswa dapat mendengar tapi dia tidak mengerti apa yang ia dengar. Kemudian, pembelajaran berbasis tema, memadukan kurikulum di bawah tema besar untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu. Gangguan non-simbolik, ketidakmampuan anak memahami isi pembelajaran karena mengalami kesulitan mengenal kembali apa yang ia pelajari. Jadi di soal aku itu yang keluar yang gangguan simbolik. Jadi pertanyaannya begini. Siswa dapat mendengar apa yang diajarkan guru, tetapi ia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ini merupakan kesulitan belajar peserta didik bagaimana gitu. Nanti ada pilihan-pilihannya. Jadi yang keluar adalah gangguan simbolik. Lanjut, FR aku yang nomor 7 tentang assessment atau penilaian. Jadi di situ kita disediakan soal, pilihannya ada 5, tetapi yang keluar di aku itu yang assessment as learning. Jadi penilaian sebagai pembelajaran. Di situ pertanyaannya begini. Penilaian antar teman merupakan penilaian titik-titik kayak gitu. Jadi yang keluar assessment as learning. Kita bahas sedikit ya tentang assessment. Assessment of learning ini penilaian akhir pembelajaran. Jadi assessment of learning itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa pada akhir semester atau akhir tahun. Misalnya ujian nasional, ujian sekolah,
tes sumatif lainnya. Kemudian assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Ini misalnya tes formatif, penugasan, presentasi, proyek. Tujuannya untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Biasanya tes ini dilaksanakan setelah akhir tema atau subtema atau bab. Seperti itu yang tujuannya untuk memperbaiki hasil pembelajaran peserta didik. Kemudian assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Ini lebih ke penilaian diri sendiri. Kemudian FR aku yang ke-8 tentang identitas silabus. Jadi identitas silabus ini komponennya ada identitas, tema, subtema atau kompetensi dasar, pembelajaran, alokasi waktu, bulan, minggu, dan keterangan. Jadi soal di aku tentang silabus di sini yang keluar adalah identitas silabus itu memuat apa saja. Jadi di identitas silabus itu memuat satuan pendidikan atau nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Kemudian FR aku yang ke-9 itu tentang prinsip RPP sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi prinsip RPP di sini ada beberapa. Perbedaan individu peserta didik baik kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, minat, potensi, motivasi belajar, gaya belajar, latar belakang, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian peserta aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik dan tindak lanjut, penekanan pada keterkaitan antara komponen RPP, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di soal aku yang keluar adalah begini. Di bawah ini merupakan prinsip RPP. Kemudian ada pilihan dan di soal yang aku itu ada yang mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Jadi yang keluar yang itu. Jadi kita memilih dari beberapa pilihan yang disediakan mana yang merupakan prinsip RPP. Prinsip penulisan RPP. Kemudian untuk FR aku yang ke-10 itu strategi pembelajaran. Di sini kita disediakan studi kasus. Sebelumnya kita pelajari dulu. Kalau penjelasan aku terlalu cepat, kalian boleh pause kemudian baca sendiri ya. Yang pertama, kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Problem solving. Guru memberikan masalah-masalah real dan siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Inquiry, melakukan proses observasi atau eksperimen guna memecahkan masalah. Discovery, melibatkan siswa secara aktif untuk menyelidiki suatu masalah sehingga siswa mampu menyimpulkan masalah. Kontekstual atau CTL, mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan sehari-hari atau berbasis lingkungan. Kemudian proyek, menyelidiki masalah dengan tempo waktu. Jadi di soal aku yang mengenai strategi pembelajaran di sini yang keluar adalah discovery. Jadi ada studi kasus di mana siswa terlibat aktif untuk menyelidiki masalah sehingga ia mampu menyimpulkan masalah. Itu. Jadi strategi yang tepat itu apa? Seperti itu. Kemudian jenis remedial. Ini
FR aku yang terakhir yang benar-benar aku ingat untuk jenis remedial tuh ada sekitar 4 soal yang keluar, semuanya studi kasus. Jadi perlu kita ingat terlebih dahulu bahwa remedial itu dilakukan guru jika lebih dari 50% jumlah siswa, maka guru wajib mengulang materi dengan metode yang berbeda. Kemudian jika yang remedi itu 20-50% itu diberikan penugasan kelompok. Kemudian jika kurang dari 20% itu dilakukan tutor sebaya atau bimbingan khusus. Jadi dari beberapa soal tentang jenis remedial itu di soal aku tuh sekitar 4 soal itu misalnya begini. Dari suatu kelas ada 30 siswa, 9 siswa tidak tuntas. Jadi apa yang harus dilakukan guru atau jenis remedial apa? Kemudian dari 20 siswa hanya 3 orang yang tidak tuntas. Kemudian pertanyaan bukan remedial apa yang digunakan, tapi apa yang dilakukan guru terhadap 17 siswa yang lainnya. Nah, untuk itu 17 siswa yang lainnya kita lakukan pengayaan ya. Kemudian jenis remedial berikutnya yang masih aku ingat itu dari 30 siswa, hampir separuh lebih tidak mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka apa yang harus dilakukan guru tersebut? Tentu kalau lebih dari separuh itu artinya guru harus mengulang materi dengan metode yang berbeda. Jadi itu FR-FR yang udah aku bagikan, moga-moga bermanfaat. Kenapa cuma 11? Karena memang 11 ini yang benar-benar aku ingat, yang lainnya aku nggak bisa mengingat dengan jelas. Jadi aku membagikan yang benar-benar aku ingat aja. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum tes, tetap semangat. Semoga hasilnya tidak mengecewakan ya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga dapat NIP tahun ini. Amin. Dan jangan lupa untuk komen di bawah jika ada yang perlu ditanyakan. Like, share juga ke teman kalian yang belum tes. Mudah-mudahan FR aku ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe. See you.